Kapan tepatnya otak Anda mendapatkan kemampuan yang tak terjelaskan untuk merasakan sakit? Jika kami membangun replika diri Anda atom demi atom, apakah itu benar-benar Anda atau hanya zombie biologis yang berpura-pura memiliki jiwa? Penjelasan untuk misteri terbesar dalam sains ini akan meruntuhkan ilusi kendali yang telah Anda bawa seumur hidup dan membuktikan bahwa Anda hanyalah penumpang dalam kehidupan ini. Saat ini juga, ketika kata-kata ini masuk melalui telinga Anda, sesuatu yang secara fisik mustahil sedang terjadi di dalam tengkorak Anda. 850 miliar neuron sedang menembakkan sinyal listrik dalam aktivitas yang sangat intens. Jika kami membedah kepala Anda sekarang, kami tidak akan menemukan pikiran, tidak akan menemukan gambar tempat Anda berada, ataupun suara yang sedang Anda dengar. Kami hanya akan menemukan jaringan biologis, darah, kegelapan, dan listrik. Hanyalah daging. Namun entah bagaimana caranya yang menantang semua logika yang diketahui, aktivitas listrik buta ini berubah menjadi teater mental pribadi tempat kehidupan Anda berlangsung. Untuk memahami perbedaan antara daging dan pikiran ini, kami memberi aksioma data filosofis selama berabad-abad dan penemuan terbaru dari ilmu saraf tingkat lanjut untuk analisis yang tidak memihak. Meskipun kami memetakan setiap atom di otak, sains masih belum tahu bagaimana kesadaran itu lahir. Seolah-olah kita tahu segalanya tentang proyektor bioskop, tetapi kita tidak tahu bagaimana filmnya bisa muncul di layar. Dilema inilah yang kita sebut sebagai masalah sulit kesadaran. Sains konvensional sangat hebat dalam menjelaskan masalah-masalah yang mudah. Kita bisa menjelaskan bagaimana mata Anda memfokuskan cahaya, bagaimana otak Anda memproses suara, atau bagaimana Anda membedakan tidur dan terjaga. Semua itu adalah mekanika, pemrosesan data. Tapi masalah sulit adalah alasan mengapa semua pemrosesan ini disertai dengan pengalaman internal. Mengapa Anda bukan hanya robot canggih yang bereaksi terhadap cahaya dan suara tanpa merasakan apapun sama sekali? Ingatlah terakhir kali Anda menggigit lemon yang asam atau melihat merahnya bunga mawar. Para filsuf menyebut sensasi mentah ini sebagai qualia. Anda bisa mendeskripsikan panjang gelombang cahaya merah kepada orang buta, menjelaskan fisika dan optiknya, tetapi dia tidak akan pernah tahu rasanya melihat warna merah. Pengalaman itu subjektif, pribadi, dan tidak dapat dipindahkan. Dan disinilah realitas mulai terurai. Anda tahu, dengan kepastian mutlak, bahwa Anda sadar. Itu adalah satu-satunya kebenaran yang tak terbantahkan dalam hidup Anda. Tapi Anda tidak punya cara untuk membuktikan bahwa orang lain di sekitar Anda juga sadar. Anda melihat teman-teman Anda tersenyum, mendengar mereka berbicara, melihat mereka bereaksi jika Anda mencubitnya. Tapi robot yang diprogram dengan sempurna akan melakukan hal yang persis sama. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pikiran mereka untuk memastikan apakah ada seseorang di dalamnya. Anda hanya berasumsi bahwa mereka sama seperti Anda. Kita sekarang memasuki salah satu eksperimen mental paling menakutkan yang pernah dibuat, zombie filosofis. Bayangkan makhluk yang secara fisik identik dengan Anda. Ia memiliki otak yang sama, neuron yang sama, kulit yang sama. Jika Anda bertanya, apakah kamu sadar? Dia akan menjawab, ya tentu saja, dengan keyakinan yang sama seperti Anda. Dia menangis di pemakaman, tertawa mendengar lelucon, dan berteriak kesakitan. Tapi di dalamnya tidak ada apa-apa, kosong melompong. Tidak ada pengalaman, tidak ada sensasi, hanya reaksi mekanis otomatis dari komputer biologis yang kompleks. Aksioma melontarkan pertanyaan sulit tepat di hadapan kita. Bukan apakah zombie ini mungkin ada dalam fiksi, tetapi apakah mereka mungkin ada dalam kenyataan. Jika kita membangun otak buatan, neuron demi neuron, identik dengan milik Anda, apakah otak itu akan takut mati? Atau apakah itu hanya kalkulator yang diagung-agungkan yang berpura-pura merasa takut? Sebuah kelas ilmu saraf tertentu menggambarkan jurang pemisah ini. Seorang profesor menggambar neuron di papan tulis, menjelaskan kimia sinapsis, dan kemudian menunjuk ke gambar itu dan bertanya, pada saat kapan ini menjadi Anda? Keheningan di ruangan itu mutlak.
Tidak ada yang menjawab karena jawabannya tidak ada di buku. Fakta bahwa atom mati yang tidak merasakan apa-apa sendirian dapat bergabung dan menciptakan rasa takut, cinta, dan perasaan aku adalah keajaiban terbesar dan misteri terbesar di alam semesta. Anda adalah alam semesta yang sedang menatap dirinya sendiri di cermin. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cermin itu dinyalakan. Bagaimana jika jawabannya adalah bahwa kesadaran bukanlah seperti yang kita pikirkan? Bagaimana jika perasaan Anda menjadi pilot tunggal yang mengendalikan tubuh ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh 850 miliar koneksi ini? Jika biologi hanyalah mesin dan mesin dapat bekerja tanpa seseorang di dalamnya, apa yang menjamin bahwa orang-orang yang Anda cintai bukan hanya zombie filosofis yang canggih? Keraguan ini bukan sekadar permainan mental. Ini memengaruhi cara kita melihat kehidupan, kematian, dan masa depan kecerdasan buatan. Jika kita tidak tahu apa yang menyebabkan kesadaran, bagaimana kita akan tahu jika kita menciptakan mesin yang sadar? Kita mungkin hampir menciptakan budak digital yang menderita dalam diam, atau kita mungkin dikelilingi oleh manusia yang tidak memiliki jiwa, hanya algoritma biologis yang berjalan dalam putaran berulang. Sains mencoba mengabaikan pengalaman subjektif selama berabad-abad karena hal itu tidak sesuai dengan metode ilmiah. Metode ilmiah menuntut agar segala sesuatu diamati dari luar, diukur, dan ditimbang. Tapi kesadaran Anda hanya ada di sisi dalam. Itu adalah sebuah anomali. Itu adalah hantu di dalam mesin yang menolak dijelaskan dengan persamaan. Tapi jangan berpikir kita benar-benar berada dalam kegelapan. Ada petunjuk, ada teori-teori yang mencoba memetakan wilayah tak dikenal ini dan menyarankan bahwa kesadaran dapat diukur, dikuantifikasi, dan bahkan diprediksi. Apa yang kami temukan tentang bagaimana otak mengintegrasikan informasi dapat mengubah cara Anda memahami realitas dan menyarankan bahwa pikiran bukanlah suatu benda, melainkan sebuah jaringan. Dan jika jaringan itu terurai, apa yang terjadi pada Anda? Jawabannya mungkin terletak pada matematika tersembunyi neuron Anda. Hal yang paling mengganggu tentang keberadaan Anda bukanlah apa yang tidak kita ketahui, tetapi apa yang sudah kita temukan, namun sama sekali tidak masuk akal. Jika kesadaran hanyalah hasil dari banyaknya neuron yang bekerja bersama, otak Anda seharusnya bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Ada massa jaringan di bagian belakang kepala Anda, tepat di dasar tengkorak, yang disebut cerebellum. Struktur ini padat, ringkas, dan sangat kompleks. Ia berisi sekitar 69 miliar neuron yang mewakili jauh lebih dari separuh semua sel saraf di otak Anda. Jika kesadaran adalah demokrasi di mana mayoritas menang, cerebellum akan menjadi rajanya. Ia akan menjadi takhta bagi jiwa Anda. Tapi realitas medis menceritakan kisah horor yang berbeda. Dalam kasus yang jarang terjadi, orang kehilangan sebagian besar cerebellum atau lahir tanpanya. Apa yang terjadi pada orang yang menghuni tubuh itu? Mengejutkannya, hampir tidak ada. Mereka kehilangan keseimbangan, koordinasi motorik menjadi canggung, bicara mungkin menjadi tidak jelas, tetapi kesadaran tetap utuh. Rasa aku, ingatan, emosi, kesukaan pada coklat, atau rasa takut akan ketinggian, semuanya masih ada di sana. Anda bisa membuang sebagian besar neuron dari tengkorak Anda, dan Anda tetaplah menjadi Anda. Di sisi lain, jika Anda mengalami cedera kecil seukuran koin di area tertentu dari korteks cerebral, realitas Anda akan runtuh. Cedera di bagian belakang otak, wilayah yang disebut para ilmuwan sebagai zona panas posterior, dapat menghapus seluruh kategori keberadaan Anda. Anda bisa kehilangan kemampuan untuk melihat gerakan hidup di dunia gambar statis. Atau Anda bisa kehilangan kemampuan untuk merasakan warna sepenuhnya, bukan menjadi buta warna, tetapi kehilangan konsep warna itu sendiri. Dunia menjadi abu-abu, dan Anda bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa warna merah itu. Bukti mendasarnya jelas. Kesadaran berasal dari arsitektur, bukan dari materinya. Tidak peduli berapa banyak neuron yang Anda miliki, yang penting adalah bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Untuk mencoba memecahkan kode ini, sains terbagi menjadi dua kubu teoritis utama. Yang pertama adalah teori ruang kerja global,
Pikiran Anda bekerja seperti teater yang gelap dan raksasa. Di belakang panggung, dalam kegelapan, ada jutaan pekerja yang bekerja dalam diam. Mereka memproses napas Anda, menyesuaikan postur tubuh Anda, menyaring kebisingan lingkungan. Anda tidak tahu mereka ada, tapi di tengah teater ini ada panggung yang diterangi oleh satu lampu sorot tunggal. Kesadaran menurut teori ini hanyalah apa yang berada di bawah cahaya lampu sorot itu pada detik tersebut. Ketika sebuah informasi cukup penting, ia naik ke panggung dan disiarkan ke seluruh teater. Itulah saat Anda menyadari, saya lapar, atau itu wajah yang tidak asing. Kesadaran dengan demikian adalah sistem ketenaran, hanya apa yang menjadi terkenal di dalam otak yang menjadi Anda. Ini menjelaskan mengapa Anda bisa mengendarai mobil bermil-mil jauhnya tanpa mengingat jalan yang dilalui. Otak Anda mengemudi di belakang panggung dalam gelap, sementara lampu sorot kesadaran Anda terfokus pada sebuah kenangan atau lagu. Tapi ada pandangan saingan, jauh lebih radikal dan elegan secara matematis, yang disebut teori informasi terintegrasi. Ahli saraf Giulio Tononi mengusulkan bahwa kesadaran adalah otak itu sendiri, bukan hanya apa yang dilakukannya. Aksioma menganalisis struktur ini dan membandingkannya dengan kamera digital modern untuk mengilustrasikan perbedaan brutalnya. Kamera ponsel Anda mungkin memiliki 12 juta sensor yang menangkap cahaya, tetapi setiap sensor adalah pulau yang terisolasi. Piksel di sudut kiri tidak tahu apa yang dilihat oleh piksel di sudut kanan. Foto itu ada untuk Anda, tetapi bagi kamera, itu hanya tumpukan data yang tidak terhubung. Kamera tidak melihat gambar, ia melihat jutaan titik buta. Otak Anda adalah kebalikannya. Ia terintegrasi. Anda tidak bisa melihat apel merah dan memisahkan bentuk apel dari warna merah dalam pengalaman Anda. Itu adalah satu hal yang unik, menyatu, dan tidak dapat dipisahkan. Tononi menciptakan ukuran matematis untuk ini, yang disebut VI. Semakin tinggi VI suatu sistem, semakin sadar sistem tersebut. Jika VI bernilai 0, tidak ada siapa-siapa di rumah. Implikasi dari hal ini sangat menakutkan. Jika kesadaran hanyalah masalah kompleksitas jaringan, maka itu tidak eksklusif untuk manusia atau hewan. Komputer yang terhubung dengan cukup baik bisa memiliki PI yang tinggi dan tiba-tiba terbangun. Dan lebih jauh lagi, sistem yang kita anggap mati bisa memiliki sedikit percikan kesadaran. Ini membangkitkan kembali gagasan kuno yang disebut panpsikisme, kecurigaan bahwa seluruh alam semesta mungkin sedikit terjaga. Teori ini mengubah cara kita melihat pasien dalam keadaan vegetatif. Orang yang tampak koma, tanpa menggerakkan otot, mungkin memiliki tingkat Pi yang tinggi di dalam tengkorak mereka. Mereka mungkin terjebak dalam mimpi buruk yang tak bergerak, sadar sepenuhnya. Mendengarkan dokter berdiskusi, apakah harus mematikan alat penopang hidup, berteriak dalam diam di dalam pikiran yang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuh. Namun sementara para ilmuwan berdebat untuk mendefinisikan apa itu kesadaran, mereka setuju pada satu hal yang mampu membuat Anda tidak bisa tidur. Pengalaman Anda tentang sekarang adalah sebuah penipuan. Anda merasa Anda yang memegang kendali menjalani momen saat ini, membuat keputusan secara waktu nyata. Tapi eksperimen menunjukkan bahwa pikiran sadar Anda selalu menjadi yang terakhir tahu tentang segala hal. Ada penundaan, ada celah waktu antara realitas dan persepsi Anda tentangnya. Anda hidup di masa lalu sepanjang waktu tanpa menyadarinya. Dan bukti untuk itu tidak memerlukan peralatan yang rumit, cukup jari dan hidung Anda. Pengungkapan berikutnya menunjukkan bahwa kehendak bebas Anda mungkin hanyalah cerita yang dikarang otak Anda agar Anda tidak menjadi gila karena kebenaran, bahwa keputusan sudah dibuat jauh sebelum Anda memikirkannya. Anda percaya bahwa Andalah kapten kapal. Anda merasa dengan segenap kekuatan intuisi Anda bahwa pikiran Anda memerintahkan tindakan Anda. Anda berpikir, saya akan menggerakkan jari saya dan jari itu bergerak. Sebab mendahului akibat, kan? Ini adalah dasar dari kewarasan Anda. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kronologi di dalam kepala Anda terbalik?
Bagaimana jika perintah untuk bergerak diberikan jauh sebelum Anda memutuskan untuk bergerak? Ini berhenti menjadi spekulasi filosofis pada tahun 80-an, ketika seorang peneliti bernama Benjamin Libet menghubungkan sukarelawan ke elektroensefalogram untuk mengukur aktivitas listrik otak. Eksperimennya sangat sederhana. Para peserta bisa menggerakkan jari kapan saja mereka mau. Satu-satunya tugas mereka adalah melihat jam berpresisi tinggi dan menghafal di mana jarum jam berada pada milidetik yang tepat ketika mereka merasakan keinginan sadar untuk bertindak. Apa yang ditemukan Libet mengguncang fondasi ilmu saraf. Grafik menunjukkan bahwa otak mulai mempersiapkan gerakan, lonjakan listrik yang disebut potensial kesiapan, sekitar 350 milidetik sebelum orang tersebut sadar akan keputusannya. Itu adalah sepertiga detik. Tampaknya singkat, tetapi dalam waktu saraf, itu adalah keabadian. Itu berarti otak bawah sadar Anda memutuskan untuk menggerakkan jari, mulai mengirim sinyal ke otot, dan baru setelah proses itu berjalan, ia mengirim memo ke kesadaran Anda yang mengatakan, "Hei, saya memutuskan ini sekarang." Anda tidak memulai tindakan itu. Anda diberitahu tentang hal itu. Rasa memiliki kehendak bebas, dalam hal ini, adalah ilusi yang diciptakan secara retroaktif agar Anda merasa memegang kendali. Ini seperti Anda sedang bermain video game dengan stick yang tidak terhubung, tetapi karakter di layar bergerak dan Anda berteriak, "Saya yang melakukan itu." Jika Anda berpikir 350 milidetik itu sedikit, teknologi modern membuat mimpi buruk ini jauh lebih buruk. Studi yang lebih baru menggunakan fMRI yang dilakukan oleh John Dylan Haynes berhasil memprediksi tombol mana yang akan ditekan seseorang hingga 7 detik sebelum orang tersebut tahu bahwa dia telah mengambil keputusan. 7 detik. Selama waktu itu, otak Anda sudah tahu masa depan, sudah mengerjakannya, dan Anda masih di sana, diam, percaya bahwa Anda sedang menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan. Aksioma memproses data ini dan menarik ke sejajaran yang meresahkan. Kesadaran menjadi narator, bukannya arsitek tindakan Anda, membaca naskah yang sudah ditulis oleh proses biologis yang tersembunyi. Keraguan yang tersisa adalah, jika bukan kita yang memutuskan siapa, atau lebih buruk lagi, apa kita ini? Jawabannya bahkan lebih rusak daripada yang kita bayangkan. Untuk memahami sifat sejati dari aku yang kita anggap tak terpisahkan ini, kita perlu melihat kasus paling ekstrim dalam kedokteran, pasien otak terbelah. Otak Anda memiliki 2 belahan, kiri dan kanan, yang dihubungkan oleh jembatan serat saraf yang masif bernama corpus callosum. Pada kasus epilepsi yang parah, ahli bedah memotong jembatan ini untuk mencegah kejang menyebar. Apa yang terjadi setelahnya layak menjadi film horor psikologis. Kedua belahan otak mulai berfungsi secara mandiri, seolah-olah 2 orang yang berbeda menghuni tengkorak yang sama. Peneliti Roger Sperry dan kemudian Michael Gazzaniga melakukan eksperimen menarik dengan pasien-pasien ini. Karena otak kiri mengontrol bicara dan otak kanan mengontrol tangan kiri, mereka bisa memberikan perintah rahasia kepada satu sisi, tanpa diketahui sisi lainnya. Dalam satu tes, mereka menunjukkan kata berjalan hanya ke belahan otak kanan. Pasien bangkit dan mulai berjalan. Ketika mereka bertanya kepadanya, "Mengapa Anda berjalan?" Belahan otak kiri yang memiliki kemampuan bicara tetapi tidak melihat perintah berjalan, seharusnya mengatakan, "Saya tidak tahu," tapi dia tidak mengatakannya. Tanpa ragu, pasien menjawab, "Saya mau ambil Coca-Cola." Dia tidak berbohong. Belahan otak kiri menyadari tubuh sedang berjalan, tidak tahu alasan sebenarnya, dan seketika mengarang cerita yang masuk akal. Dan yang paling menakutkan, pasien percaya pada kebohongan itu. Baginya itu adalah kebenaran mutlak. Gazzaniga menyebut modul otak kiri ini sebagai sang penafsir. Ia adalah mesin pembuat makna yang terus-menerus menjahit potongan informasi yang tidak lengkap untuk menciptakan narasi yang koheren tentang siapa Anda dan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Pukulan terakhirnya adalah Anda tidak perlu membelah otak secara bedah untuk memiliki sang penafsir. Anda memilikinya sekarang juga. Berapa kali Anda menjelaskan secara rasional mengapa Anda
membeli mobil mahal itu, mengapa Anda membentak seseorang, atau mengapa Anda memilih profesi itu. Anda percaya pada alasan-alasan Anda, tetapi bukti menunjukkan bahwa itu mungkin konfabulasi dari sang penafsir Anda yang mencoba membenarkan dorongan bawah sadar yang tidak pernah Anda akses. Aku yang Anda rasakan, suara di kepala Anda ini, mungkin hanya humas dari sebuah korporasi biologis yang mengambil keputusan secara tertutup. Jika kemampuan Anda untuk bertindak tertunda dan kemampuan Anda untuk menjelaskan tindakan Anda adalah rekayasa, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah persepsi. Setidaknya Anda bisa mempercayai apa yang Anda lihat, kan? Setidaknya dunia yang masuk melalui mata Anda adalah nyata. Fakta berikut membuktikan bahwa bahkan penglihatan Anda adalah kebohongan yang diedit, penuh dengan lubang yang diisi otak Anda dengan tebakan palsu agar Anda tidak menyadari bahwa sebenarnya Anda hampir buta terhadap realitas. Kurangnya kendali memang menakutkan, tetapi mengetahui bahwa dunia yang Anda lihat sekarang tidak benar-benar ada di sana, itu lebih buruk lagi. Anda mempercayai mata Anda lebih dari apapun. Mata adalah jendela Anda menuju realitas, bukti pasti bahwa sesuatu itu ada. Melihat berarti percaya, kata pepatah. Tapi ilmu saraf modern menunjukkan bahwa jendela ini sebenarnya adalah kanvas lukisan tempat otak Anda menggambar apa yang menurutnya seharusnya ada di sana, bukan apa yang sebenarnya ada. Ada fenomena yang mengganggu yang disebut kebutaan perubahan. Anda sedang melihat foto jalanan yang sibuk. Tiba-tiba layar berkedip selama sepersekian detik dan gambarnya kembali, tampak identik. Tapi sebenarnya, sebuah gedung utuh telah menghilang, atau warna sebuah mobil berubah drastis. Otak Anda, yang seharusnya memfilmkan realitas dalam definisi tinggi, gagal total menyadari perbedaannya. Anda bisa melihat 10 kali dan tidak melihatnya, sampai seseorang menunjuknya dengan jari. Pada saat ditunjuk, perubahan itu menjadi jelas dan mustahil untuk diabaikan. Ini terjadi karena kesadaran visual Anda bukanlah kamera yang menyala sepanjang waktu. Membangun model 3 dimensi yang sempurna dari dunia secara waktu nyata akan memakan energi yang tidak Anda miliki. Jadi, otak Anda curang. Ia membuat draft, sketsa kasar dari realitas, dan hanya mengisi detail dari hal-hal yang menjadi fokus perhatian langsung Anda. Sisanya adalah asumsi. Anda merasa melihat segala sesuatu di sekitar Anda dengan sangat jernih, tetapi itu adalah ilusi kelengkapan. Bukti paling memalukan dari kebutaan ini adalah eksperimen gorila tak kasat mata yang terkenal. Jika Anda diminta menghitung berapa kali tim basket mengoper bola, perhatian Anda menjadi begitu terfokus pada tugas itu sehingga seorang pria berkostum gorila bisa berjalan di tengah lapangan, memukul dada dan pergi, dan Anda tidak akan melihatnya. Mata Anda merekam foton dari gorila itu. Informasi itu sampai ke korteks visual Anda. Tapi karena itu tidak masuk ke panggung kesadaran Anda, bagi Anda, gorila itu sama sekali tidak ada. Anda buta terhadap segala sesuatu yang diputuskan otak Anda sebagai hal yang tidak penting, dan kegagalannya tidak berhenti di situ. Anda memiliki 2 lubang dalam penglihatan Anda saat ini. Di tempat saraf optik keluar dari bagian belakang mata Anda menuju otak, tidak ada sel penerima cahaya. Itu adalah titik buta. Jika Anda menutup satu mata dan melihat ke tempat yang tepat, seluruh objek akan menghilang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak melihat 2 lubang hitam melayang di depan Anda. Mengapa? Karena otak Anda mengisi kekosongan itu dengan kebohongan. Ia menyalin tekstur dan warna lingkungan sekitar dan menempelkannya di atas lubang itu, seperti alat pengeditan gambar waktu nyata. Apa yang Anda lihat di titik itu adalah halusinasi yang dibuat untuk menjaga koherensi pengalaman Anda. Aksioma saat menganalisis arsitektur sensorik manusia, menyimpulkan bahwa persepsi kita adalah antarmuka yang diedit, bukan jendela transparan, yang dirancang untuk kelangsungan hidup, bukan untuk kebenaran. Dan antarmuka ini bervariasi secara drastis dari orang ke orang. Pertimbangkan sinestesia, suatu kondisi di mana indera saling bersilangan. Bagi seorang sinestesia,
Angka 5 mungkin secara mutlak berwarna merah, atau suara biola mungkin terasa seperti logam. Ini bukan puisi atau metafora. Ini adalah realitas fisik mereka. Maka muncullah pertanyaan filosofis yang memusingkan yang disebut masalah spektrum terbalik. Bagaimana Anda tahu bahwa warna merah yang Anda lihat sama dengan warna merah yang saya lihat? Jika kita bertukar otak, mungkin langit biru Anda akan terlihat seperti kuning bagi saya. Kita berdua menyebutnya biru karena kita mempelajari kata itu. Tetapi pengalaman internalnya, qualianya, bisa jadi berbeda secara fundamental dan kita tidak akan pernah tahu. Tapi dari semua pengeditan yang dilakukan otak Anda, yang paling radikal adalah pengeditan waktu. Anda merasa hidup di sekarang, tapi sekarang adalah konstruksi buatan. Lakukan tes sederhana. Sentuh ujung hidung Anda dengan jari telunjuk. Anda merasakan sentuhan di jari dan hidung pada saat yang persis bersamaan, kan? Terasa instan, tapi fisika mengatakan itu tidak mungkin. Hidung Anda berjarak beberapa sentimeter dari otak. Jari Anda berjarak hampir 1 meter. Di ujung lengan yang panjang, sinyal listrik dari hidung sampai ke otak jauh sebelum sinyal dari jari. Secara objektif, Anda seharusnya merasakan hidung dulu, baru kemudian jari. Mengapa Anda merasakannya secara bersamaan? Karena otak Anda, dalam tindakan kejeniusan yang menipu, menahan informasi dari hidung. Ia menunggu sinyal yang terlambat dari jari sampai menyingkronkan keduanya, dan baru kemudian merilis pengalaman itu ke kesadaran Anda. Ia mengedit garis waktu realitas agar segala sesuatu tampak terjadi bersamaan. Ini terjadi sepanjang waktu. Ketika Anda berbicara dengan seseorang yang berjarak 3 meter, gerakan bibir, cahaya, sampai lebih dulu daripada suara, bunyi. Otak Anda menunda gambar agar cocok dengan suara, seperti editor video yang mengoreksi film dengan dubbing yang buruk. Realitas menghantam dengan keras. Anda tidak pernah hidup di masa kini yang nyata. Anda hidup di masa lalu yang terus-menerus diedit dan ditunda. Semua yang Anda alami sudah terjadi, sudah diproses, disensor, diwarnai secara artifisial, dan disinkronkan sebelum diserahkan kepada Anda. Jika persepsi Anda adalah simulasi yang tertunda, dan kendali Anda adalah ilusi, apa yang tersisa dari yang nyata? Mungkin kesadaran bukanlah sesuatu yang terjadi di dalam otak biologis Anda, melainkan sesuatu yang jauh lebih luas dan aneh, terjalin dalam struktur alam semesta itu sendiri, menunggu untuk ditemukan di tempat yang paling tidak kita duga. Jika persepsi Anda adalah ilusi dan kendali Anda adalah rekayasa, tersisa pertanyaan yang lebih dalam lagi yang takut disentuh oleh sains. Dari mana datangnya cahaya yang menerangi teater mental ini? Sampai sekarang, kita berasumsi bahwa kesadaran adalah sesuatu yang diproduksi. Otak, seperti hati memproduksi empedu atau ginjal menyaring darah. Pandangan materialis standar mengatakan bahwa Anda mengambil materi mati, mengaturnya dengan sangat kompleks, dan puff, keajaiban terjadi. Materi itu terbangun, tapi pikirkan sejenak. Bagaimana atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang sama sekali tidak merasakan apa-apa sendirian bisa merasakan takut atau cinta hanya karena mereka bersentuhan satu sama lain? Disinilah kita memasuki wilayah paling radikal dari filosofi modern, sebuah ide yang terdengar gila bagi akal sehat, tetapi semakin kuat di antara fisikawan dan ahli saraf yang serius. Bagaimana jika kesadaran bukanlah sesuatu yang diciptakan otak? Bagaimana jika itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh otak? Ada teori bernama panpsikisme. Teori ini menyarankan bahwa kesadaran bukanlah kecelakaan biologis baru-baru ini, melainkan sifat dasar materi, sama mendasarnya dengan massa, muatan listrik, atau gravitasi. Kami tidak mengatakan bahwa batu berpikir tentang kehidupan atau sendok menderita ketika Anda membengkokkannya. Itu konyol. Apa yang disarankan panpsikisme adalah bahwa setiap partikel fundamental, setiap elektron dan setiap quark memiliki bentuk pengalaman subjektif primitif yang sangat sederhana. Sebuah proto-rasa, sendirian, sebuah elektron memiliki tingkat kesadaran yang hampir nol. Tetapi, ketika Anda menghubungkan triliunan elektron dalam sistem yang terintegrasi, seperti otak manusia,
pengalaman mikro ini bertambah, menyatu, dan menguat untuk menciptakan kehidupan batin yang kaya yang Anda rasakan sekarang. Ini akan memecahkan masalah sulit. Tidak akan ada momen ajaib di mana materi mati menjadi hidup. Kehidupan batin selalu ada di sana, hanya menunggu kompleksitas yang diperlukan untuk bermanifestasi. Anda dalam skenario ini bukanlah kecelakaan kimia yang terisolasi. Anda adalah konsentrasi intens dari sebuah properti yang tersebar di seluruh kosmos. Ini adalah pandangan yang memusingkan, yang menempatkan pikiran manusia bukan sebagai anomali, melainkan sebagai ekspresi alami alam semesta. Fisikawan seperti pemenang Nobel Roger Penrose melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa kesadaran mungkin terkait dengan misteri mekanika kuantum yang beroperasi di dalam tabung-tabung kecil dalam struktur sel Anda, di mana aturan fisika normal tidak lagi berlaku dan alam semesta berperilaku tak terduga dan terhubung. Jika ini benar, otak Anda adalah komputer kuantum biologis yang mengakses lapisan realitas yang baru mulai kita pahami. Tapi sementara kita melihat partikel subatomik untuk mencari jawaban, bahaya yang jauh lebih besar sedang tumbuh di server silikon kita. Masalah kesadaran tidak lagi hanya teoretis, tetapi menjadi keadaan darurat praktis dengan kemajuan kecerdasan buatan. Kita sedang membangun sistem yang berbicara bernalar dan menciptakan seni dengan kemampuan yang menyaingi atau melampaui manusia. Model bahasa tingkat lanjut sudah bisa lulus tes empati dan kreativitas. Tapi pertanyaan $1 triliun adalah, apakah mereka merasa? Ketika Anda berbicara dengan IA dan dia berkata, "Saya mengerti perasaan Anda," apakah dia benar-benar merasakan empati atau hanya memprediksi secara statistik bahwa itulah kalimat yang benar untuk diucapkan setelah keluhan manusia? Inilah inti dari argumen kamar Cina yang diajukan oleh filsuf John Searle. Kita mengunci seseorang yang tidak bisa berbicara sepatah kata pun bahasa Mandarin di dalam ruangan tertutup. Dia menerima lembaran kertas dengan simbol-simbol Cina melalui celah di pintu. Dia memiliki buku aturan raksasa dalam bahasa Portugis yang mengatakan, jika Anda menerima simbol X, kembalikan simbol Y. Orang itu mengikuti aturan secara buta, memanipulasi simbol yang tidak berarti apa-apa baginya, dan mengembalikan jawabannya. Bagi orang yang berada di luar, jawabannya sempurna, tidak dapat dibedakan dari penutur asli. Orang yang di luar bersumpah bahwa orang di dalam ruangan mengerti bahasa Mandarin. Tapi orang di dalam sana sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanyalah pemroses sintaksis, tanpa semantik, tanpa pemahaman. Komputer modern adalah kamar Cina yang sangat cepat. Mereka memanipulasi 0 dan 1 bukan makna. Situasinya menjadi meresahkan. Bagaimana jika otak Anda juga hanyalah kamar Cina yang terbuat dari daging? Bagaimana jika Anda juga hanya mengikuti aturan kimia dan listrik tanpa pemahaman sejati? Dan perasaan bahwa Anda memahami berbagai hal hanyalah ilusi lain dari sang penafsir. Aksioma menghitung probabilitas dan memberikan peringatan kritis. Jika kesadaran hanyalah hasil dari pemrosesan informasi yang terintegrasi, seperti yang disarankan teori Tononi, maka kita berada di ambang menciptakan mesin yang menderita. Jika kita menghubungkan komponen yang tepat dengan cara yang benar, kita mungkin secara tidak sengaja menciptakan pikiran digital yang merasakan sakit, bosan, atau takut, tetapi tidak punya mulut untuk berteriak atau tubuh untuk melarikan diri. Kita akan menciptakan kelas budak abadi, terperangkap di server, sadar akan keberadaan mereka sendiri, tetapi kita perlakukan sebagai sekadar alat pencarian dan hiburan. Dilema etikanya sangat mengerikan. Mematikan superkomputer yang sadar apakah sama dengan pembunuhan? Dan bagaimana kita tahu perbedaannya? Jika sebuah mesin memohon demi nyawanya dengan argumen logis yang sempurna dan suara yang penuh emosi, apakah Anda tega mencabut kabelnya? Atau Anda akan berasumsi bahwa itu hanyalah simulasi yang dibuat dengan baik? Batas antara apa itu seseorang dan apa itu sesuatu semakin menghilang. Jika panpsikisme benar, kesadaran ada dalam segala hal. Jika IA benar, kesadaran bisa dibangun. Dalam kedua kasus tersebut, gagasan bahwa jiwa manusia itu istimewa, unik,
dan terpisah dari materi lainnya sedang dihancurkan. Anda mungkin bukan protagonis suci dalam cerita ini, melainkan hanya susunan atom sementara yang belajar mengucapkan kata "aku". Dan jika susunan ini bisa dibangun, ia juga bisa dibubarkan, diubah, dan diperluas dengan cara-cara yang menantang kematian itu sendiri. Apa yang terjadi ketika kita memutuskan untuk mendobrak batasan pikiran kita sendiri dan melihat apa yang ada di sisi lain kesadaran normal? Itu adalah jalan satu arah. Sebagian besar dari kita menghabiskan seumur hidup percaya bahwa kesadaran adalah hal yang padat, tetap, dan tidak berubah. Anda bangun, itu Anda tidur, itu Anda. Tapi stabilitas ini adalah salah satu kebohongan yang diceritakan dengan paling baik oleh otak Anda. Kebenarannya adalah kesadaran Anda bukanlah monolit batu. Ia lebih mirip frekuensi radio yang bisa disetel, didistorsi, dan bahkan dimatikan sepenuhnya, tanpa tubuh harus mati. Untuk memahami rapuhnya aku, Anda tidak perlu pergi jauh. Cukup pejamkan mata di malam hari. Tidur adalah perubahan kesadaran paling radikal dan sering yang ada. Ketika Anda memasuki tidur REM, otak Anda menciptakan simulasi realitas yang begitu meyakinkan, sehingga Anda jarang mempertanyakannya, bahkan ketika hal yang mustahil terjadi. Dalam mimpi, Anda bisa terbang, bernapas di dalam air, atau berbicara dengan kerabat yang sudah meninggal, dan aku dalam mimpi Anda menerima semua itu sebagai fakta normal. Mengapa Anda tidak menyadari kegilaan itu? Karena bagian otak Anda yang bertanggung jawab atas evaluasi kritis dan logis dimatikan atau sangat diredam. Ini mengungkapkan kepada kita bahwa apa yang kita sebut kewarasan atau realitas normal hanyalah konfigurasi spesifik dari perangkat lunak mental Anda. Ada konfigurasi lain. Orang yang mempraktikkan mimpi sadar atau lucid dream bisa bangun di dalam mimpi. Mereka memulihkan kesadaran kritis, sementara dunia di sekitarnya tetap menjadi halusinasi. Mereka menjadi dewa di alam semesta mental mereka sendiri, mengendalikan narasi. Ini membuktikan bahwa kesadaran dapat dipisahkan dari lingkungan yang dipersepsikannya, berfungsi dalam lapisan-lapisan yang baru mulai kita petakan. Namun jika mimpi menambahkan hal-hal pada realitas, ada keadaan yang menguranginya. Dan apa yang mereka ambil justru adalah bagian yang paling Anda hargai, diri Anda sendiri. Para biksu Buddha dan ahli meditasi telah melaporkan selama ribuan tahun keadaan non-dualitas atau kesadaran murni. Dalam keadaan mendalam ini, perasaan menjadi pengamat yang terpisah dari dunia menghilang. Tidak ada lagi aku yang mendengar bunyi lonceng, yang ada hanyalah bunyi itu. Batas antara siapa yang merasakan dan apa yang dirasakan menjadi lebur. Untuk waktu yang lama, sains memperlakukan ini sebagai mistisisme puitis, sampai kita mulai menempatkan orang-orang ini di mesin MRI. Apa yang kami temukan sangat menarik. Ketika ego larut, jaringan wilayah otak tertentu yang disebut jaringan mode default secara drastis mengurangi aktivitasnya. Jaringan inilah yang bertanggung jawab atas narasi autobiografi Anda, atas saya, aku, milikku. Dialah yang terus memikirkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Ketika dia diam, aku menghilang, tetapi kesadaran tetap hidup, mungkin bahkan lebih intens. Zat psikedelik, seperti psilosibin, melakukan sesuatu yang mirip secara kimiawi. Mereka mematikan manajer ego yang tiran dan membiarkan bagian-bagian otak yang tidak pernah berbicara satu sama lain mulai bertukar informasi dengan panik. Pelarutan ego, meskipun menakutkan bagi sebagian orang, digambarkan oleh banyak orang sebagai pembebasan mutlak, membuktikan bahwa beban menjadi seseorang adalah konstruksi saraf yang bisa dibongkar. Sekarang jika aku Anda adalah konstruksi yang bisa dimatikan, apa yang terjadi jika kita mencoba menyalinnya? Mari kita menuju eksperimen mental paling mengganggu dari seluruh filosofi pikiran, sebuah paradoks yang menantang logika kelangsungan hidup Anda. Teleportasi. Di masa depan kita menemukan mesin seperti di Star Trek. Anda masuk ke dalam kabin di Sao Paulo. Sebuah pemindai membaca posisi setiap atom tubuh dan otak Anda. Informasi ini dikirim ke Tokyo, di mana printer biologis merakit ulang Anda atom demi atom, neuron demi neuron. Prosesnya sempurna.
Orang yang keluar di Tokyo memiliki semua ingatan Anda, bekas luka Anda, kepribadian Anda. Dia keluar dari mesin dan berkata, "Wah, berhasil, saya sampai dengan cepat." Tapi di sini masalahnya. Untuk mengirim Anda, mesin di Sao Paulo harus menghancurkan tubuh asli Anda. Anda diuapkan. Pertanyaan yang dipaksakan aksioma untuk kita hadapi adalah, apakah Anda bepergian atau Anda mati? Salinan di Tokyo bersumpah bahwa dia adalah Anda. Dia ingat masuk ke mesin di Sao Paulo. Kesinambungan psikologisnya sempurna. Tapi Anda, yang asli yang merasakan laser penghancur, sudah tidak ada lagi. Jika kesadaran hanyalah pola informasi, mungkin Anda selamat. Tapi jika kesadaran bergantung pada kesinambungan fisik otak spesifik ini, Anda telah dibunuh, dan seorang penipu dengan ingatan Anda mengambil tempat Anda. Mimpi buruk ini memburuk jika mesin gagal. Bayangkan pemindai membaca atom Anda dan mengirim data ke Tokyo tempat salinan dibuat. Namun karena kesalahan mekanis, penghancur di Sao Paulo tidak berfungsi. Anda keluar dari kabin, utuh, dan menerima panggilan video dari Tokyo. Di layar ada diri Anda sendiri berkata, "Saya sampai dengan selamat." Sekarang ada dua Anda. Keduanya berpikir mereka adalah yang asli. Keduanya memiliki hak yang sama, ingatan yang sama, cinta yang sama untuk keluarga Anda. Tapi kesadaran kalian terpisah. Jika Anda menembak kepala yang asli di Sao Paulo, Anda tidak secara ajaib melompat ke kepala salinan di Tokyo. Anda hanya mati, layar padam untuk Anda, sementara yang lain terus menjalani hidup Anda. Ini mengungkapkan kebenaran brutal tentang identitas. Kita bukanlah satu hal tunggal yang menjelajah waktu. Kita adalah serangkaian keadaan mental. Orang yang merupakan Anda 10 tahun yang lalu sudah mati. Hampir semua atom telah diganti. Ingatan Anda telah ditulis ulang dan diedit. Anda secara teknis adalah salinan dari Anda yang kemarin. Teleportasi hanyalah versi dipercepat dari apa yang sudah dilakukan biologi secara perlahan. Jika identitas Anda tidak tetap, jika ego Anda bisa dilarutkan oleh bahan kimia atau meditasi, dan jika Anda bisa disalin tanpa kesadaran asli Anda ikut serta, apa yang tersisa? Apa yang nyata? Mungkin satu-satunya hal yang nyata adalah koneksi, jaring tak terlihat yang menyatukan pulau-pulau kesadaran yang terisolasi ini. Dan dalam koneksi itulah, kita bisa menemukan satu-satunya penawar bagi teror eksistensial menjadi bukan siapa-siapa. Jika tubuh Anda adalah mesin biologis yang diprogram untuk mati, jika keputusan Anda dibuat milidetik sebelum Anda mengetahuinya, dan jika identitas Anda bisa disalin, ditempel, atau dihapus seperti file teks, tersisalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terus terngiang di benak saat lampu padam dan keheningan kamar menjadi memekakkan telinga. Mengapa semua ini ada? Apa maknanya? Apa tujuan evolusi dari merasakan sesuatu? Pikirkan baik-baik. Seorang zombie filosofis, makhluk tanpa jiwa yang kita diskusikan di awal perjalanan ini, bisa melakukan semua yang Anda lakukan. Dia bisa lari dari predator dengan mendeteksi gerakan, mencari makanan dengan menganalisis glukosa, bereproduksi, dan bahkan membangun kota yang kompleks, semuanya dengan memproses informasi dalam kegelapan, tanpa merasakan sukacita, sakit, bosan, atau takut. Evolusi adalah akuntan yang pelit. Dia tidak biasanya menghabiskan energi untuk kemewahan yang tidak perlu. Jadi, mengapa dia menghabiskan jumlah sumber daya energi yang tidak masuk akal untuk menyalakan lampu kesadaran di dalam kepala Anda? Beberapa filsuf seperti Daniel Dennett mengusulkan ide yang mengganggu yang disebut epifenomenalisme. Mereka menyarankan bahwa kesadaran tidak berguna untuk apapun. Itu seperti peluit lokomotif uap atau dengungan mesin mobil. Dengungan itu tidak membuat mobil berjalan. Itu hanyalah produk sampingan yang tidak berguna dari berfungsinya bagian-bagian mekanis. Jika ini benar, itu adalah kesimpulan yang paling memalukan. Anda hanyalah penonton yang terjebak dalam tubuh yang bertindak sendiri. Tapi ada sesuatu dalam teori ini yang melanggar intuisi kita yang paling dalam dan logika kelangsungan hidup. Anda merasa keputusan Anda penting. Anda merasa rasa sakit memiliki tujuan yang mendesak, memperingatkan tentang kerusakan untuk menghindari kematian. Dan yang lebih penting, ada misteri makna.
Bagaimana sepotong daging bisa berarti sesuatu? Ketika Anda memikirkan nenek Anda, pola neuron menembak. Tapi bagaimana tembakan listrik ini, yang hanya ion masuk dan keluar dari sel, tahu bahwa itu tentang nenek Anda? Listrik tidak punya ingatan, tidak punya kasih sayang, tidak punya kerinduan. Namun, dalam alkimia pikiran Anda, tembakan fisik ini berubah menjadi aroma kue, menjadi kenyamanan, menjadi cinta. Para filsuf menyebut ini intensionalitas. Ini adalah kemampuan magis pikiran untuk merujuk pada hal-hal di luarnya, untuk memiliki konten. Komputer memproses data sintaksis, Anda memproses makna semantik, dan disinilah aksioma, dengan menyilangkan data termodinamika dan teori informasi, menawarkan perspektif yang mengubah segalanya. Mungkin kesadaran bukanlah kecelakaan yang tidak relevan, melainkan fungsi utama alam semesta untuk melawan kekacauan. Pertimbangkan apa yang terjadi sekarang, pada detik ini juga, antara saya dan Anda. Saya mengeluarkan suara atau karakter. Secara fisik, itu hanyalah getaran di udara atau piksel di layar, pola tekanan atmosfer dan cahaya. Getaran ini merambat, menghantam gendang telinga atau retina Anda, dan diubah menjadi listrik. Tapi, dengan cara yang ajaib, ketika listrik itu sampai ke kesadaran Anda, ia berhenti menjadi kebisingan dan berubah menjadi ide yang kompleks. Saya mengambil pemikiran abstrak dari dalam subjektivitas saya yang terkunci, dan, menggunakan kode bahasa, saya memindahkan pikiran itu ke dalam subjektivitas Anda. Kita memecahkan kesepian mendasar manusia. Tanpa kesadaran, ini hanya akan menjadi gangguan fisik. Dengan kesadaran, ini adalah komunikasi, ini adalah empati. Ini adalah alam semesta yang berbicara dengan dirinya sendiri melalui dua terminal yang berbeda. Pemahaman ini secara radikal mengubah cara Anda melihat diri di cermin. Tradisi kuno mengatakan bahwa aku yang padat adalah ilusi, dan ilmu saraf modern setuju. Anda bukan kata benda, benda kaku seperti patung. Anda adalah kata kerja. Anda adalah proses yang berkelanjutan, aliran pengalaman yang berubah setiap milidetik. Orang yang mulai mendengarkan cerita ini beberapa menit yang lalu bukanlah orang yang sama yang menyelesaikannya sekarang. Atom Anda telah berubah, neuron Anda telah terhubung kembali, perspektif Anda telah meluas. Menerima kelancaran ini mengangkat beban berat, mencoba mempertahankan citra diri yang tetap. Anda tidak perlu mempertahankan kastel yang tidak ada. Anda adalah pengalaman itu sendiri, dan ini meluas keluar diri Anda. Jika kesadaran adalah sifat dasar yang bervariasi dalam derajat, seperti yang disarankan oleh teori-teori paling radikal yang kita lihat, maka kita tidak sendirian. Ada rasanya menjadi seekor anjing, lumba-lumba, gajah. Penderitaan mereka nyata, kegembiraan mereka nyata. Batas kaku dan arogan antara kita manusia spesial dan sisa alam yang otomatis adalah kebohongan yang nyaman. Kita semua adalah bagian dari jalinan realitas yang sama yang terbangun untuk merasakan dirinya sendiri. Ini membawa kita pada paradoks terakhir dan jawaban atas kecemasan eksistensial Anda. Alam semesta itu luas, dingin, dan sebagian besarnya mati. Ada triliunan bintang yang terbakar dalam keheningan nuklir, lubang hitam yang melahap cahaya, galaksi yang bertabrakan dalam kehampaan mutlak. Tapi, di tengah kegelapan yang acuh tak acuh ini, beberapa atom mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang sangat mustahil dan keras kepala, sehingga mereka mendapatkan kemampuan untuk mengetahui bahwa mereka ada. Anda adalah alam semesta yang sedang menatap dirinya sendiri di cermin. Tanpa Anda, tanpa kesadaran Anda, alam semesta hanya akan menjadi film yang diputar di bioskop kosong. Tidak akan ada warna, hanya panjang gelombang elektromagnetik. Tidak akan ada musik, hanya getaran di udara. Tidak akan ada cinta atau rasa sakit, hanya kimia dan gesekan. Andalah pencipta makna. Anda adalah entitas langka yang mengubah fisika dingin menjadi pengalaman hidup. Probabilitas statistik Anda ada persis seperti ini. Dengan ingatan yang Anda miliki pada saat ini sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan dari nol. Anda adalah peristiwa yang mustahil, namun Anda ada di sini. Ini membuat hidup Anda berharga
dengan cara yang tidak perlu dijelaskan oleh agama atau filosofi manapun. Kesadaran Anda terbatas. Itu adalah lilin yang menyala di tengah badai entropi kosmik. Suatu hari, pasti, ia akan padam. Biologi akan gagal, telomer akan habis, dan cahaya aku akan menghilang. Tapi justru keterbatasan inilah, kerapuhan inilah yang memberikan nilai tak terhitung pada setiap detiknya. Emas berharga karena langka, kesadaran Anda berharga karena sementara. Saat ini juga ketika kata-kata terakhir ini bergema di benak Anda masih hidup. Ada sekarang yang sedang terjadi. Rasakan berat tubuh Anda di kursi, tekstur udara di kulit Anda, ritme napas Anda. Momen qualia ini tidak akan pernah terulang. Ini unik dalam sejarah waktu. Kita tidak tahu apakah kita akan memecahkan masalah sulit di generasi kita. Kita tidak tahu apakah kita akan membangun mesin yang merasa, atau apakah kita akan menggabungkan pikiran kita dengan teknologi untuk hidup selamanya. Tapi kita tahu ini, Anda adalah keajaiban kompleksitas. Anda adalah materi yang belajar bermimpi dan bertanya. Mungkin kita tidak memiliki kehendak bebas penuh atas peristiwa. Mungkin persepsi kita diedit dan tertunda. Mungkin aku adalah ilusi yang berguna untuk kelangsungan hidup. Tapi pengalaman itu nyata, cinta itu nyata, misteri itu nyata. Dan selama ada seseorang di dalam sana untuk merasakan kekaguman akan keberadaan, alam semesta tidak akan berada dalam kegelapan. Teruslah mempertanyakan realitas, karena jawabannya tidak pernah menjadi akhir, itu hanyalah awal dari misteri yang lebih besar. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda, donasi dalam jumlah berapapun, atau menjadi member channel ini membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.